Halo adik-adik, ketemu lagi dengan sahabat pintar, sahabat belajar, sahabatnya para juara. Kesempatan ini kita akan bahas salah satu atau beberapa soal dari buku tema 3, subtema 3 dari halaman 141, materi kelas 6 SD ya. Ada soal nomor 7, tabel perolehan nilai siswa kelas 6 mata pelajaran IPA sebagai berikut. Ini nilainya 6, 7, 8, 9, dan 10. Jumlah siswa yang memperolehnya 6, 1 orang, 7, 8 orang, 8, 10 orang, 9, 7 orang, dan 10, nilai 10, 4 orang. Pertanyaan pertama. Nyatakan dalam bentuk pecahan jumlah siswa yang memperoleh nilai 10. Oke. Yang memperoleh nilai 10 ada 4 orang. Maka untuk soal nomor 1 atau A ini, caranya adalah jumlah siswa memperoleh angka 10 dibanding dengan seluruh siswa. Berarti 4 per jumlah siswanya berapa? Maka kita jumlahkan seluruhnya ini. 1 tambah 8, 9, 9 ditambah 10, 19, 19 ditambah 7, ada 26, 26 ditambah 4, ada 30. Maka hasilnya adalah 4 per 30. Oke. Ini masih bisa disederhanakan lagi. 4 per 30 ini tinggal dibagi 2. Dibagi 2. Sama dengan 4 bagi 2, 2. 30 dibagi 2 adalah 15. Ini jawaban untuk yang A. Terus jawaban yang B. Ini yang A ya. Kemudian yang B. Nyatakan dalam bentuk persen siswa yang mendapat nilai 10. Maka dari jawaban A ini tinggal kita ubah menjadi bentuk persen. Caranya sangat mudah. Tinggal dikali 100%. 2 per 5 kita kali 100%. Oke. Seperti ini nulisnya. Terus sama dengan. Caranya bisa 100 ini dibagi 15 dulu. Lalu hasilnya dikali dengan 2. Atau sebaliknya. Ya. Jadi 100 dikali 2 dulu. Hasilnya lalu dibagi dengan 15. Kita pakai cara yang kedua, yaitu 200. 2 kali 100 itu 200. Dibagi dengan 15. Oke. 200 dibagi 15 bisa pakai pergapet ya kalian ya. Tinggal 200 dibagi 15. Maka kita puluhan dulu, 20 bagi 15 ini 1. 15 kali 1 15 kurangkan hasilnya 5. Kemudian nolnya turun 50. 50 dibagi 15 kita peroleh perkalian 3 kali 15. 3 kali 15 adalah 45. Oke, ini hasilnya 5 lagi. Koma, karena kita mau pinjam 01 lagi. Perhatikan di sini, ini 50, ini 50. Maka ketika dilanjutkan menghitungnya, akan didapat angka yang sama, yaitu 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. Maka tidak perlu kita lanjutkan menghitungnya, kita cukup tambah di belakang koma ada 2 angka. Hasilnya adalah 13,33%. Gitu ya, kita tulis di sini. 13. Oke, tulis di bawah saja sini. 13, ini kita hapus dulu. Oke. Tadi berapa? 13,33 ya. 13,33. Karena ini nyatakan dalam bentuk persen, jangan lupa simbol persennya. Ini jawaban yang nomor 2. Atau B, ini tadi yang A ya. Kemudian yang C, berapa rasio jumlah siswa yang memperoleh nilai 10 dibanding dengan siswa yang memperoleh nilai 7. Oke, nomor C. Nilai 10 ada 4 orang dibanding dengan yang memperoleh nilai 7. Nilai 7 ada 8 orang. Maka 4 dibanding 8. Ini masih bisa disederhanakan.
sama-sama dibagi 4. Maka 4 bagi 4, ya ini dibagi 4. 4 bagi 4 itu 1. Nanti 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Maka untuk jawaban dari soal yang C, perbandingan atau rasionya adalah 1:2. Oke, berikut adik-adik ya, sudah selesai kita 3 soal pertama, A, B, C. Ya. Oke, silakan bisa ditulis ya, dan semoga dipahami juga. Kita lanjut soal berikutnya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Lanjut nomor 8. Nomor 8 masih berbicara tentang perbandingan. Ini perbandingan laki-laki dan perempuan di kelas 6. Saya tulis laki-laki pakai huruf L, perempuan pakai huruf P. Perbandingannya adalah 4 berbanding 5. Diketahui siswa laki-laki 13. Laki-lakinya 13. Jadi perbandingannya 4:5. Kemudian diketahui laki-lakinya 13. Berikutnya perempuannya ada berapa? Caranya sangat mudah. Jadi ketika untuk mencari perempuan, ingat jumlah yang diketahui tinggal ditulis di depan, dikali pecahan. Nah, yang jadi penyebut itu siapa? Yang jadi pembilang itu siapa? Yang jadi penyebut adalah selalu angka dari yang diketahui. Yang diketahui 13 ini angkanya siapa? Laki-laki. Maka 4 di bawah. Yang jadi penyebut itu yang selalu yang diketahui. Yang jadi pembilang adalah yang ditanya. Yang ditanya adalah perempuan, yaitu 5. Oke, ditulis 5. Oke, kita hitung. 13 dibagi 4 tidak bisa. Ini kan hitungannya seperti tadi, bisa dibagi dulu, hasilnya dikali. Atau bisa juga dikali dulu, lalu dibagikan. Oke, kesempatan ini kita kalikan dulu. 13 dikali 5 adalah 65. 65 kita bagi dengan 4. Oke. Hasilnya ada berapa? 65 dibagi 4. Oke. Kita pakai prokapet lagi. 65 dibagi 4. 6 bagi 4, 1. Ya, 4. Sisanya adalah 2. 25. 25 tidak bisa, maka 24 yang bisa. 24 itu perkalian 4 kali 6. Sisa 1, 10. Ini sudah koma karena minjem. 10 bagi 4 itu 2. Ini 8. Sisa 2. 20 bagi 4, 5. Berarti hasilnya adalah 65 bagi 4 adalah 16,25. Karena yang ditanya adalah jumlah siswa perempuan, tidak mungkin manusia ini dinyatakan dalam bentuk koma ya, desimal seperti ini, maka kita bulatkan. Karena pembulatan ini kurang dari 0,5, maka ini hilang. Maka hasil akhirnya adalah 16. Oke, ini jawabannya. Siswa perempuan, jawabannya adalah jumlahnya 16. Oke ya, begitu adik-adik. Nomor 8 yang A. Sudah paham ya? Kita lanjut di soal 8 yang B. Ini hanya 2 soal, tetapi banyak pertanyaannya. Yang B adalah perbandingan lagi. Perbandingan gula, saya tulis G, dibanding dengan tepung, saya tulis T. 2 dibanding 3. Pertanyaannya ini, ya, 2:3 ini adalah perbandingan satu loyang kue. Dia mau membuat 5 loyang. Gampang sekali caranya, karena satu loyang butuhnya 2 gelas gula dan 3 gelas tepung, maka kalau 5 loyang berapa? Ya tinggal dikali 5. Karena yang ditanya hanya tepung, maka tinggal udah 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka jawabannya adalah butuh berapa gelas tepung yang dibutuhkan? Ada 15 gelas. Oke,
Kalau nanti yang ditanya adalah gula, tinggal 2 dikali 10. 2 kali 5, hasilnya 10 gelas. Oke? Mudah bukan? Kita lanjut. C ya. Ini dari halaman buku siswa halaman 42 ya. Bisa dicek di buku kalian juga. Ini perbandingan lagi, perbandingan umur. Didapat pertanyaan, ayah banding ibu banding anak adalah 9 banding 8 banding 2. Yang diketahui adalah umur anaknya yaitu 10. Maka ini 10 ini pasangannya dengan 2. Ditanya adalah jumlah. Oke. Maka seperti tadi prinsipnya, yang diketahui ditulis di depan, dikali pecahan. Pecahannya ini siapa saja? Penyebutnya adalah kaitannya yang diketahui yaitu 2. Yang di atas adalah yang ditanya, karena yang ditanya jumlah, maka perbandingan tadi kita jumlahkan semuanya. Bisa sih, ada cara lain ya, caranya adalah menghitung satu-satu. Ayahnya berapa, ibunya berapa, lalu ditambahkan dengan umur anaknya. Tapi itu jadi lebih lama ya. Ini cara sederhananya, tinggal dijumlah langsung dari awal. Oke, ini kita coret 10 dengan 2, maka 5. 9 ditambah 8 adalah 17, 17 ditambah dengan 2 adalah 19. Maka tinggal 19 dikali dengan 5. 19 dikali dengan 5, hasilnya ada berapa? Mau dihitung seperti ini boleh. Kalau sudah bisa, langsung saja ya. 9 dikali 5 itu 45. Sisa 4. 5 kali 1, 5 tambah 4 adalah 9. Oke, hasilnya adalah 95 tahun. Jumlah dari ketiga umur itu, dari umur ayah, ibu, dan anak. Masih menyisakan 2 soal lagi ya, semangat ya adik-adik. Ini tinggal 2 soal lagi. Soal D sekarang. Oke, ini juga masih perbandingan. Jadi diketahui 1,5 liter bensin ini bisa menempuh jarak 30 kilo. Pertanyaannya, jika 6 liter itu berapa? Ya kan? Caranya seperti apa? Caranya lagi-lagi sama prinsipnya. Tulis dulu yang diketahui, yaitu 30. Dikali pecahan. Pecahannya siapa? Penyebut adalah dari yang diketahui punya siapa? Ya ini, 1,5 di sini. Pembilangnya itu yang ditanya. Ya, jadi yang ditanya itu selalu yang di atas gitu. Ya. Oke. 30 dibagi 1,5 bisa? Bisa ya. Kalau 30 dibagi 15 berapa? 2. Karena ini koma, ya, maka ditambahin 0 di sini. 20. 20 dikali 6, hasilnya 120. Oh, berarti 6 liter ini sanggup menempuh jarak 120 km. Karena 1,5 liternya 30 km. Sudah paham ya adik-adik ya? Alhamdulillah kita sampai nomor terakhir ini. Nomor E ya. Nomor E ini perbandingan air. Ini mirip dengan soal sebelumnya. Ya, air, sirup, dan santan. Perbandingannya adalah 2 banding 3 banding 4. Jika ingin membuat minuman 4 liter, ini butuh berapa santan? Kita andaikan dulu perbandingan tadi, 2 banding 3 banding 4. Ini sebagai jumlah dalam satuan liter. Anggap saja ini liter, ini liter, ini liter. Ini tadi air, ya, airnya 2, sirupnya 3, santannya 4. Kita jumlahkan saja semuanya. Ya. 2 tambah 3, 5, ditambah dengan 4 adalah 9. Jadi totalnya ini menghasilkan 9 liter minuman air. Ya, minuman ya. Pertanyaannya ketika mau membuat hanya 4 liter, maka nanti santannya butuh berapa? Caranya seperti apa? Caranya adalah 4 per 9 dikali 4. Oke. 4 yang di atas ini karena kebetulan angkanya sama. 4 yang di atas ini adalah yang ditanya. Jadi ketika nanti soalnya berubah, ketika butuh 5 liter, maka ini yang berubah jadi 5. 9 sama 4-nya tetap ya.
Oke, sama dengan kita perkalikan dulu sini. 16 per 9. 16 per 9 disederhanakan. 16 dibagi 9 itu 1 ya. Sisanya berapa? 16 kurangi 9, sisanya adalah 7. Oke, berarti 1/7 per 9 liter. Inilah yang dibutuhkan, jumlah santan yang dibutuhkan ketika mau membuat 4 liter minuman. Dari perbandingan 2:3:4. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan 2 soal latihan dari buku siswa halaman 141 dan 142. Terima kasih. Kalau ada yang belum paham, tinggalkan komentar ya.